Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM Pak Karim ini dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah di manakah siksa kubur dan neraka. Kalau kita baca cerita syariat ya, dulu kan katanya ada ya nanti dikubur kemudian disiksa ya. Nah, kemudian ada sisa kubur dan juga sisa neraka ya, betul ya. Padahal ada barzah, ada alam itu. Tapi kenapa bunyinya kok ada di kubur dan neraka ya? Padahal ada 7 lapis langit ya. Iya gak? Ya. Kenapa kok siksanya kok terjadi di kubur dan neraka? Nah, saya terangkan ya, tapi dengan nalar ilmiah tinggi ya. Maka kencangkan sabuk logika Anda. Bu Rahma, sini sambil lihat apa tentang kubur dan neraka. Kak Bia sini. Saya menerangkan pakai modul. Siapakah yang akan ketemu sisa kubur? Dan di manakah kubur itu ya? Ini manusia, kelihatan Pak? Kelihatan. Ini batasnya dunia. Tidak seorang pun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Enggak satu pun manusia yang bisa menembus akhirat kecuali beserta dengan faktor Tuhan. Nah, bayangkan yang di dunia ini adalah dirimu yang jasmaniyah. Paham? Sedangkan dirimu yang rohaniyah tidak di dunia ini, tapi di akhirat. Tetapi di manakah akhirat? Di baliknya dunia ini. Maka rohanimu, badan halusmu sebetulnya ada di balik badan kasarmu itu. Sebetulnya di baliknya itu. Maka sebetulnya dunia dan akhirat itu kapan? Sekarang. Cuman di layer berbeda. Ayo bahasa Inggrisnya. Layer berbeda. Paham? Kalau kau bisa menyingkap tabir fata morgana dunia, maka kau sudah ketemu akhirat. Tetapi kalau kau terjebak dengan pandangan dunia, maka akhirat itu tidak ada atau fata morgana. Nah, ada 2 jalur ya menuju akhirat ya. Satu adalah lewat kematian, jalur umum ya. Yang kedua adalah lewat jalur khusus, yaitu lewat Shirathal Mustaqim. Shirathal Mustaqim artinya adalah jalan singkat, jalan cepat, tol, memotong.
jalan lurus sebetulnya ya. Maka orangnya masih hidup, tapi rohaninya bisa menembus akhirat. Tetapi harus beserta dengan kekuatan dan izin Tuhan. Nah, pertanyaannya, kapan orang itu akan ketemu siksa kubur dan neraka? Ya toh? Padahal banyak kan orang cerita kubur dan neraka, itu enggak? Nah, saya tanya, di akhirat adalah rohmu, itu enggak? Nah, pertanyaannya, apakah roh ada siksa? Saya tanya. Ayo. Tapi katanya kok dikubur, itu enggak? Lah kubur itu akhirat bukan? Akhirat. Ya. Tetapi kenapa ada yang jawab di akhirat tidak ada siksa, itu enggak? Ayo, blunder kayak ini. Ayo pelan-pelan ya. Yang di akhirat jasmanimu apa rohmu? Rohmu. Kubur itu di akhirat apa di dunia? Nah, kenapa Nabi sampaikan siksa kubur itu di akhirat atau di dunia? Nah, ini dia. Ayo. Saya ulangi lagi biar bingung ya. Jasmanimu di dunia, rohmu di akhirat, betul nggak? Kubur dunia apa akhirat? Akhirat. Tapi di akhirat ada nggak siksa? Loh, kok bingung ya? Ya toh? Akhirat nggak ada siksa. Tapi kubur di akhirat. Nah, di alam kubur ada siksa tuh nggak? Katanya Nabi juga, neraka itu di dunia atau di akhirat? Katanya di nanti toh, setelah dibangkitkan, ya nggak? Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, itu kan? Kemudian ditimbang. Oh, delok Karim iki. Oh, ya rada api titik wong iki. Mlebu surga iki ya. Nah, ngono udah ya. Nah, tapi setelah lewat neraka semua ya. Ceritanya kan gitu ya, cerita novelnya loh. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kubur itu di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Nah, sedangkan di akhirat adalah alamnya roh, betul nggak? Nah, apakah roh mengalami siksa? Saya tanya. Loh, kok tidak ada? Ayo, ini seru ini. Ayo, betul nggak ini? Apakah kau mulai budek? Ya, saya ulangi lagi ya. Jos, tepuk tangan untuk istriku. Tapi saya sempurnakan. Bukan kubur itu ada di dunia, tapi itu hanya berlaku bagi orang yang manusianya masih hidup. Tapi yang rohnya bisa menembus akhirat. Jelas? Maka orang ini ketemu siksa kubur nggak? Ketemu. Tapi dia merasakan siksa kubur saat di dunia. Rohnya naik dimensi. Tapi siksa kubur itu terjadi di dunia. Kenapa ada 7 lapis langit? Sedangkan diterangkan Nabi hanya siksa kubur dan neraka, itu enggak? Harusnya ya, di ini ada siksa, di sini ada siksa, itu enggak? Harusnya ada ya. Kenapa cuma 1 lantai saja doang yang ada siksanya, itu enggak? Karena kau di akhirat hanya ada di 1 dimensi saja. Ketika kau di sini, ya kau di sini tok. Ketika kau naik di sini tok. Kau naik di dimensi ini tok. Padahal kata Nabi, ada 7 lapis langit, itu enggak? Nah, ternyata disebutkan siksa itu terjadi di kubur. Dan kubur itu berlaku bagi orang yang masih hidup. Jasmaninya yang merasakan siksa. Ketika rohmu terpenjara oleh badan jasmani,
Itulah yang kata Nabi, penjara bagi orang beriman. Tetapi surga dunia adalah surga bagi orang kafir. Lah kafir dirubah menjadi iman, maka dunia menjadi neraka bagi orang beriman selama masih dalam penjara. Nah, selama terpenjara, dia akan ketemu kenyataan. Tetapi keluar penjara, berarti kau telah masuk kubur. Paham? Karena apa? Kau terbebas dari badan jasmaniahmu. Dan ternyata kubur itu berlapis-lapis. Makanya ini disebut alam dimensi. Betul nggak? Dari alam dimensi bendawi ke nabati, hewani, manusiawi. Begitu masuk ke rohani, rohani sendiri berlapis-lapis alam. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit. Langit loh ya, berarti ada 7 kehidupan. Tapi di akhirat tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah istilah naik dimensi atau mi'raj. Sedang kematian itu hanya berlaku di sini. Antara batas dunia dan akhirat. Di sini, naik ke sini, lewat kematian enggak? Tidak. Tapi lewat wukuf dan mi'raj. Fana bako. Fana bako. Terus gitu aja. Nah, ketika kau naik dimensimu rohmu ke sini, jasmani ku masih di sini. Maka setiap melawan, bukan melawan ya, melewati batas ambang, inilah kau ketemu siksa. Sebetulnya siksa kubur itu ibaratnya kau untuk berubah naik dimensi harus lewat godokan reaktor. Batu atau besi ketika berubah dimensinya menjadi yang besi itu awalnya adalah benda padat, dia akan berubah menjadi cair ketika melewati panas tinggi, betul nggak? Maka yang awalnya besi tidak bisa melewati batas saringan ayak ini, kemudian ketika dia berubah menjadi cair, ketika melewati panas ribuan derajat Celcius, maka dia bisa naik dimensi lolos ke berikutnya, betul nggak? Demikian juga naik dimensi dari sini ke sini lagi, dia akan ketemu saringan ayaan lagi. Nah, ini tetap ya di badan jasmaniah yang sama. Tetapi yang naik dimensi adalah dimensi rohmu. Dan ujungnya rohmu adalah Maha Roh atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ibarat sebuah benda, contohnya misalkan ya, kendi. Kendi ini bentuknya padat. Ketika dia dirubah menjadi cahaya, maka dia akan dihancurkan, betul nggak? Dihancurkan menjadi partikel yang kecil-kecil. Partikel pun dihancurkan menjadi atom. Atom pun dibelah-belah menjadi proton, neutron, dan elektron. Itu pun dibelah-belah, pecah-pecah lagi menjadi satuan energi. Dan yang terakhir adalah gelombang cahaya. Nah, semua benda, semua wujud ini jika terurai, semua pun sebetulnya sumbernya adalah nurnya Allah sendiri. Maka perwujudan makhluk di dunia ini semuanya adalah bagian dari roh Allah. Tapi manakala dia akan kembali kepada yang Maha Roh, maka dia harus bisa naik dimensi. Nah, yang berlaku alam dunia dan akhirat hanya bagi jin dan manusia.
yang berlakunya akal, yang bisa naik ke roh, hanya jin dan manusia. Kalau hewan, alamnya alam nafsu. Dari nafsu naik ke atas naik apa? Akal, bukan rohani. Paham? Kalau dari tanaman, ada daya hidup. Naik kemana? Nafsu. Dari nafsu ke akal. Dari akal baru ke rohani. Lah akhirat itu di alam akal, di alam nafsu, di alam daya hidup, atau di alam rohani? Tepuk tangan. Paham ya? Nah, jadi yang merasakan siksa adalah saat kau masih di dunia, tetapi rohmu naik dimensi. Nah, kalau kau di dunia, saya tanya, kau merasa siksa nggak di dunia ini? Ya tidak. Mangan pecel ya enak, betul nggak? Nah, apalagi dunia sebagai tujuan orang kafir, you cari senang-senang. Wedoan, ngombe, ya gak lo? Nyolong, ngentit, ya bukan lo? Saya tanya, enak gak itu? Enak. Dudu akeh, foya-foya, enak gak itu? Enak. Punya mobil, rumah bagus, istri cantik, enak gak? Enak, gak usah bujui ya. Ya toh? Nah, dunia menjadi tujuan bagi orang kafir. Tapi bagi orang beriman yang tujuannya adalah Allah Ta'ala, maka di sini ketika dia terpenjara dunia, itulah dia merasakan neraka. Maka gak mungkin rohani orang yang merasakan siksa di alam rohani. Makanya Nabi cerita siksa kubur saat masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Kalau rohnya Nabi Muhammad yang cerita, nggak mungkin ada cerita tentang siksa kubur. Betul nggak? Maka siapa yang ketemu kubur dan neraka adalah orang-orang ahli dunia, tetapi yang udhulu fisil mikafah, yang rohnya bisa naik dimensi, yang membuktikan kubur, barzah, malakut, jabarut, rohani, robani saat dia masih hidup. Makanya tidak akan kau temukan Allah yang di akhirat sebelum temukan Allah di dunia. Tidak akan kau temukan surga di akhirat sebelum kau temukan surga di dunia. Saat kau masih hidup, tapi rohmu bisa menjangkau akhirat. Jelas? Jelas ya? Makanya tadi kan bingung. Kubur di akhirat. Tapi bukan roh yang merasakan siksa loh. Iki piye iki? Ya kan tadi ya? Bingung ya? Ternyata yang merasakan siksa bukan rohmu, tapi jiwamu. Yaitu di tengah-tengah antara badan kasar dan rohanimu. Nah, berlakunya kau masih hidup, tetapi untuk naik melewati setiap batas langit, kau akan ketemu saringan, godokan, reaktor. Itulah penderitaanmu. Tapi begitu lewat, siksa itu nggak ada. Ketemu kenyataan lagi. Sama seperti kau di alam mimpi. Saat mimpi rasanya nyata, tuh nggak? Bangun-bangun, mimpimu hilang. Tapi ketemu nyata lagi, tuh nggak? Nah, nyata lagi ketika kata Nabi, ketika kau mati, kau ketemu nyata lagi. Maka kubur adalah alam di atas kenyataanmu yang sekarang. Tapi begitu kau naik dimensi, ngelewati kubur, ketemu apa? Kenyataan lagi. Apa gak budek we ya? Lah ngene kok arepe diterangno ulama-ulama donya sing goblok-goblok kuwi. Gak mungkin. Ya gak? Gak mungkin. Ya. Setiap benda ada titik leburnya. Besi ada, batu ada, tanah ada, kayu ada, semua ada. Nah, ujung dari semua benda adalah nur mutlaknya Allah Ta'ala sendiri. Tetapi kau nggak akan ketemu nur mutlaknya Allah jika tidak lewat
jalan dan caranya. Makanya kau diperintahkan mencari wasilah. Nah, ini modul saya, silakan direkam, saya hitung sampai 10 ya. Wak, diperhatikan Pak ya. Kelihatan Pak? Kelihatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi akhirat kenapa berlapis-lapis? Nah, bedanya mi'rajnya Nabi Muhammad dan mi'raj kita, Nabi Muhammadnya mengenal Allah. Kalau kita cukup mengenal Rasul yang di zamanmu sendiri, tetapi nyambung lewat wasilahnya beserta teknologi thariqahnya. Mi'raj kita cukup dengan naik dimensi saja. Rasanya seperti apa? Bangun dari tidur. Sama halnya ya, kau di alam mimpi rasanya nyata, betul gak? Dikejar anjing lari gak? Takut gak? Akalmu jalan? Panca indera fungsi? Iya, saat tidur di alam tidur. Tapi begitu kau bangun, ketemu kenyataan lagi gak? Tetapi kenyataan di alam mimpi menjadi fata morgana. Demikian juga naik dimensi, ketemu kenyataan lagi gak? Ketemu. Ini menjadi fata morgana. Itulah mi'rajnya orang-orang beriman. Yaitu apa? Naik dimensi. Makanya di dalam rukun Islam yang kelima ada istilah haji. Yang intinya haji adalah di wukuf. Apa itu wukuf? Terhenti. Apa itu? Fana. Begitu bangun, kau telah naik dimensi. Tepuk tangan. Lah bagaimana kira-kira orang yang nggak tahu tarekat? Orang yang nggak di jalur wali mursyida dan khalifahnya, kira-kira bagaimana kira-kira? Aduh. Sholatnya gak nyambung, teknologinya gak eruh. Mau ingat Allah, apanya yang kamu mau ingat? Ya, makanya saya bilang agama Islam dan seluruh agama telah rusak. Karena apa? Orang-orangnya sudah tidak kenal akan metodologi sambungan wasilahnya. Sehingga nggak nyambung akan Tuhan, nggak ada hubungan. Karena akhirat dan dunia terpisah dimensional. Maka orang sholat dengan akalnya, jasmanianya, nggak mungkin nyambung. Allah di mana? Akhirat, Maha Roh. Lah kau di mana? Di dunia dengan akalmu. Nggak nyambung. Biar jungkrak balik gak mungkin nyambung. Kecuali kau di dunia ketemu ilmu hakikat, ilmu roh. Jasmanimu tetap di sini, tapi rohanimu bisa mi'raj. Maka guys, betul gak kalau Nabi sampaikan as-sholatul mi'rajul? Tepuk tangan untuk Nabi. Jelas? Nah, beda kan? Mi'rajnya Nabi ya gambarannya bla 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 naik dan sebagainya ya. Tetapi kata Nabi, orang beriman ketika sholat yang ngimami adalah guru rohaninya, naik dimensi enggak? Naik. Orang-orang sadar enggak kalau naik dimensi? Garo alias plongak, plongo. Kau sadar enggak sami kita naik dimensi? Garo, betul enggak? Tapi ada tanda-tanda yang tidak bisa kau dustakan. Aku lama-lama kok rasanya tahu ya orang itu ngomong bohong apa enggak, dusta apa enggak, betul enggak? Ada orang cerita agama kok rasanya kok enggak pas ya, ayo jujur enggak? Sholat kok rasa-rasanya bukan sholat ini ya, ayo jujur. Nah, tapi kau sadar enggak itu? Enggak sadar, tapi rasa-rasanya kau alami itu, betul enggak? Kau kemudian, mohon maaf ya, ketika setelah baiat, kau kemudian jarang bermimpi, betul nggak? Dan kenapa kok sering ketemu sama di sono lo ya? Wujudnya
titik-titik, iya. Baru sesuatu saja ingat wajahnya saja, kok tiba-tiba nangis sendiri tuh gak lo? Ya Pak Kak? Di alam mimpi ketemu dia, loh. Aneh, ini mimpi apa ini? Nah, itulah yang disebut di dalam Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk, penerang dan pembeda, penjelas jalanmu. Kau akan diajari oleh nur itu. Nur yang awalnya dari Allah Ta'ala, yang kau nggak tahu apa itu iman, apa itu kitab. Maka nur ditanamkan itu. Bermula itulah kau mulai diajari apa itu iman dan apa itu kitab. Nur itu menjadikan pengetahuanmu menjadi hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan. Kemudian nur itu membesar lagi menjadi ayat-ayat qadim. Allah berbicara kepadamu lewat nur itu. Dan kau pun bisa berhubungan dengan Allah lewat nur itu juga. Paham? Ibarat antara kau dan matahari, hubunganmu lewat apa? Cahayanya. Allah dan kau lewat apa? Cahayanya. Betul? Nah, ibarat sinyalmu kuat, komunikasi sama Allah kuat gak? Kuat. Tapi kalau sinyalmu bambet, halo, ngomong apa mau? Iya tak? Kalau bambet, betul ya? Nah, itulah gambaran ya. Jadi mi'rajnya orang beriman itu biasa-biasa saja. Karena mi'raj itu bukan naik ke atas, bukan. Tapi naik dimensinya. Kau nggak sadar itu naik dimensi. Bahkan kau nggak bisa membedakan mana dunia, mana alam kubur. Iya nggak? Dulu sebelum baiat, rasain rokok sama nggak Pak? Sama. Kopi? Sama. Nah, setelah baiat, kau masuk kubur, sama nggak rasanya? Jangkrik, wak karim ini. Jancuk, iso ngomong no kubur no bar saenak ya. Cuk, jancuk rem. Ya. Bahkan kau di neraka gembira dengan apa? Musik Adele, ya kan lo? Kurang ajar ya kan lo? Padahal bunyinya itu di neraka ya, betul ya? Orang beriman itu akan merasakan neraka dalam beberapa hari saja. Kurang ajar, di neraka pun joget-joget dia gembira. Brengsek, betul gak? Ya bukan lo? Karena apa? Kau beserta dengan gurumu. Gembira kah? Kau di surau? Gembira? Nek ana wong nok suro galau, kakean pikiran, oh berarti gendruwo dia itu ya. Ya bukan lo? Oh, nok suro itu wajib gembira, wajib bahagia. Masalahmu piar hilang. Nah, ngono lho. Ono kene tata kau nih, ada nggak paksaan di surau? Ada nggak tekanan? Loh, enak ya. Oh, enak pol, gembira pol. Pak Kora iki lali bojone. Engko kenalan mana karo bojone ya nek mulai ya, Pak Kora. Nah, jelas ya. Jadi akhirat itu adalah fiktif fata morgana bagi orang dunia. Gak akan ketemu. Mati gak ketemu akhirat. Kenapa? Ibarat kau SMP, harusnya ketika kau mati kan naik dimensi ke SMA, betul gak? Nah, tapi kamu gak punya alatnya. Gak daftar dan gak terizinkan masuk SMA. Sama halnya kau anak SMP dan tidak pernah naik kelas. Begitu mati, ya lahir maneh, tentunya maneh. Mulut kok itu betul gak? Ya Kak? Nah, Hindu Buddha disebut reinkarnasi. Kalau Islam menyebut dengan catatan amal di lauh mahfud. Bayi lahir kok sudah ada amalnya. Lha iku sapa sing ngamalno? Wong iku isih lahir iki procot itu gak? Ya iku arek iki mbiyen. Nah, ya paham ya? Itulah keadilan Tuhan. Makanya ada orang menerima takdirnya ono sing ngewanteng kok bisa temen iki to. Ono sing ngewelek kok karim ngono ya. Ono sing sugih kok bisa temen iki ya. Ono sing melarat kaya wadul kamit iki ya. Es, dendesi to. Iku sapa sing gawe nasib dhewe? Ya karmamu dhewe, catatan amalmu dahulu, betul gak? Makanya di taklum marifat kau belajar ilmu hakikat, membersihkan karmamu dahulu dan rohmu agar bisa pulang.
mudah-mudahan ketemu terakhir ya. Pak Kora, Bang Anju, Pak Fauzi, aku wis blenek delok rupamu. Ya. Mudah-mudahan iki donya iki terakhir ya. Amin. Ya aku wis blenek delok rupamu welek-elek masyaallah. Potongane rambut jaji kabeh. Wis ya. Nek mati wis gak balik mana ya? Wis mulih wae ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tong 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 tong. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dipanggil, jiwa-jiwa sing tenang, mulio ya, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ayo di, kita, ayo boleh, ayo, wah, boleh pak, wes biar ya. Oh jore ini mana? Nggak sido nangan, ya, aja borong lo pak, ya gak, Pak Tuhan, aku sebelenek dari rupamu. Ya, Pak Sopian. Ya, wes mulai ya. Kamu mulai tapi gak pernah mati, loh enak tuh. Kue mulai tapi gak mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Orang beriman yang telah beserta Allah itu tidak ada matinya. Tapi dia pulang. Pulangnya kepada siapa? Kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dari mana kau dahulu? Dari Allah. Kau adalah roh. Yang roh itu adalah, yang rohmu itu adalah bagian dari unsur Allah. Kutiupkan sebagian rohku. Nah itu mulai rohmu. Maka siapa Allah itu? Siapa maha roh? Yo kue dewe telah mencapai puncak rohmu. Tepuk tangan. Makanya ono ayate mulai ya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Naik lagi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iku kalimat dimensional. Diwaca mbek moto wong-wong ahli syariat ya kelenger. Yo awak dhewe iki Allah. Allah beserta awak dhewe. Cot rupamu dapurmu itu. Iku kena ayat-ayat dimensional diwaca nggae moto ya budek kowe. Makanya Al-Waqiah 79 enggak mungkin bisa nyentuh itu Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Paham? Ya, paham ya? Nah, sing mulih rohmu apa jasmanimu? Rohmu. Wis seru dalane. Ya keras. Wis kenal gurune. Nah, enak ta? Wis tahu carane. Tepuk tangan. Caca. Ya wis, nek ngono ya. Ya piye ngomong aneh ya. Aku sing Makassar budal merantau sih ya. Omahmu nok kene. Nok ndi? Bersama gurumu. Sapa sih gurumu? Menungso apa Gusti Allah? Manusia. Nok donyane. Akhiratnya sapa dia? Ya Gusti Allah dhewe ujunge ya. No akhiratnya rupa apa? Nur Allah. Wes gak usah bayangno nur iku. Nah, sampean kenal nur Allah ya, kenal Allah nok donya rupa apa? Menungso. Kenapa? Hukum dunia, hukum panca indera dan akal. Ono jenenge mesti ada sifatnya yang 5 ini, salah satunya atau 2 yang terinteraksi dengan panca inderamu. Yang mana yang disebut lonceng? Ini. Dari mana? Bunyi dan wujudnya, itu enggak? Yang mana disebut penunjuk? Oh iki lho. Teka apa wujudnya? Mana kipas angin iki wujudnya mbek rasane, itu enggak? Mana sih jenenge banyu putih iki? Tantekno sik. Lah endi sing jenenge Allah? Golek ana wujude. Karena dia sifatnya nek dunya iku wujud. Lah enak to? Tapi wujud itu kudu Allah. Wujudnya banyu kayak botol. Wujudnya apa? Botol. Makanya disebut sebotol air.
Rohmu sing gak ana wujude. Di dunia menempati jasmanimu. Wujudnya kau di dunia siapa? Jasmanimu, betul gak? Lah maha roh nek donya wujudnya apa? Maha jasmani atau rajanya manusia. Cocot. Cot ya. Alright. Red. Understand? Stand. Wes rek ngono ya. Wes ojo mau critakno wong liya ya. Nek njaba goblok-goblok wis gak ngerti wis. Betul. Ngaji cerita nek kubur ngono wes. Wong jenenge dongeng iki mau omongno ya. Ya? Waduhan. Nek Lombok nek ana ulama-ulama kiai-kiai lungguhno. Critane nabi-nabi, mek critane Mr. TM ya. Siap? Pak Sofyan. Ya. Lek nang Singapura ya. Ya. Critane ono ya. Wong kono-kono iki lho. Oleh bahasa Inggris, oleh bahasa Melayu ya. Understand? Stand. Nah, ini Zimbabwe, Pak Kora, ya. Ceritakan ya. How about Mr. TM and religion? Okay? You know that? You understand? Okay. Stand ya. Alright? Red. Yes, ngono ya. Aduh, dakwah taklim marifati konyol ya. Banyol itu. Tapi ngamplengi kupingi orang-orang terdogma ya. Just kidding, auto glowing. Walaupun kita ngobrol yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong.